Bab 2387, Mencari. Di gua yang dalam di lembah, tubuh Dev perlahan-lahan jatuh ke bawah. Pada saat ini, Dev merasakan roh jahat yang tebal di sekitarnya, dan pikirannya menjadi semakin kabur. Dia sepertinya bisa merasakan sesuatu yang melewatinya, seperti mayat hidup itu, tetapi sepertinya bukan. Jika itu mayat hidup itu, mengapa mereka tidak menyerang diri mereka sendiri? Sebelum dia menyadarinya, Dev kehilangan kesadaran. Tubuhnya masih jatuh, tetapi tampaknya didukung oleh sesuatu, dan kecepatan jatuhnya sangat lambat. Ketika tubuh Dev akhirnya menyentuh platform bundar dan berhenti jatuh, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Tetapi setelah melihat Dev, mereka merangkak keluar dari gua alih-alih menyerangnya. Dev berbaring di sana dengan tenang seperti itu, meskipun mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya lewat. Tidak ada dari mereka yang akan menyerangnya. Saya tidak tahu berapa lama, Dev perlahan membuka matanya. Tetapi yang menarik perhatiannya, kecuali kegelapan, adalah mayat hidup yang padat. Mayat hidup itu memancarkan cahaya putih samar di lubang yang dalam ini, dan kemudian mereka melayang ke atas satu persatu. Melihat begitu banyak mayat hidup, Dev ketakutan. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan waspada di sekitar. Hanya sesaat kemudian, Dev menemukan bahwa mayat hidup ini tampaknya tidak dapat melihatnya, dan tidak menyerangnya. Kali ini, Dev akhirnya menghela nafas lega, dan kemudian mulai melihat lingkungan sekitarnya. Karena gelap gulita di sekelilingnya, Dev tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Tetapi dia bisa melihat dengan jelas platform bundar di bawah kakinya. Dev berbalik di atasnya, dan menemukan bahwa diameter platform melingkar adalah 100 meter, yang sangat besar. Tetapi tampaknya ada ruang di bawah platform melingkar, dan platform melingkar yang begitu besar tampaknya ditangguhkan di udara. Apa sih tempat ini? Dev ingat bahwa dia melompat ke lubang yang dalam di bawah altar. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ada ruang yang begitu besar di lubang yang dalam. Dev memancarkan kesadarannya dan ingin menyelidiki. Tetapi dengan sebuah pemikiran, dia menyadari bahwa kekuatan spiritual di dantiannya sudah kosong. Tak berdaya. Dev hanya bisa duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatannya. Untungnya, ada roh jahat yang kuat di sini. Bagi Dev, hal-hal ini tidak berbeda dengan energi spiritual. Dan mereka dapat dengan cepat memulihkan Dev. Tapi Dev baru saja mengaktifkan seni konsentrasi, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Hei! Mengapa tampaknya ada nafas Zeke di sini? Dev sangat terkejut, bagaimana mungkin ada aura Zeke di tempat ini? Dev tidak dapat mengingat berapa lama dia tidak melihat Zeke. Dan Dev bahkan tidak tahu apakah Zeke masih hidup atau tidak. Tapi sekarang aura Zeke tiba-tiba muncul di sini, membuat Dev memikirkannya lagi dalam sekejap. Namun, Dev hanya terkejut sejenak. Dan kemudian dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Dia tidak percaya bahwa Zeke akan muncul di sini. Lagi pula, dia membuka tempat ini secara tidak sengaja, dan Zeke mungkin ada di sini. Sama seperti Dev pulih dengan cepat dari latihannya, Bogdan dan Maxim Su di alam rahasia sudah sangat cemas. Bogdan dan yang lainnya semuanya telah pulih, tetapi mereka masih belum melihat Dev. Yang membuat semua orang sangat cemas. Mereka semua takut jika Dev bertemu Wesley dan yang lainnya, itu akan menjadi bencana. Dev sendiri tidak akan pernah menjadi lawan Wesley begitu banyak orang. Selama dia bertemu dengannya,
dia pasti akan mati. Bagaimana? Sudahkah Anda menemukan Tuan Chen? Maxim Su mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Bogdan menggelengkan kepalanya. Saya tidak menemukannya. Kali ini saya mencari sejauh 200 mil, tetapi saya masih tidak menemukan Tuan Chen. Senior Su, saya juga tidak menemukannya. Saya mengirim semua murid saya keluar. Dan masih belum ada berita. Peramal Ilahi juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Maxim Su memiliki firasat buruk di hatinya. Jika Dev memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia pasti tidak akan kembali selama berhari-hari. Dia harus tahu bahwa dia akan mengkhawatirkannya. Karena dia tidak kembali, dia pasti dalam bahaya. Mari kita cari secara terpisah sekarang. 3 hari kemudian, tidak peduli apakah kita menemukannya atau tidak, kita semua akan datang ke tempat ini untuk berkumpul. Setelah Maxim Su selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Bogdan dan Peramal Ilahi juga berpisah, mencari satu sama lain dalam satu arah.